Selamat datang kembali di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ini adalah Bapak Andreanus Gunawan. Nah, setahu saya beliau ini adalah artis, artis ini ya apa? Seni rupa. Ya, artis seni rupa. Cuman saya taunya malah bukan waktu artisnya, ketawanya malah waktu jadi kolektor action figure ketemunya. Ini. Jadi gimana Pak Andre, bisa tolong diceritakan sekilas tentang koleksinya atau tentang hobi dan pekerjaannya gitu. Ya. Kalau kita menyinggung diecast, soal koleksi itu mulai kecil saya udah main diecast. Oh, berarti startnya dari diecast kecil dulu ya? Tapi kan itu mainan anak-anak karena ya. Ya. Akhirnya waktu saya agak umur berapa, ketemu mobil-mobilan lama. Ternyata saya pernah punya gitu-gitu. Nah, dari saya awalnya untuk ke seni ya, Pak Mulya, dari seni itu saya senang gambar ya. Oh, startnya berarti dari gambar dulu ya. Dari gambar itu tahun-tahun itu sebetulnya saya juga sudah senang mobil-mobilan diecast ya. Orang bilang dulu mobil-mobilan ya. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 70-an mungkin. Wih, 70 Rek? Ya, udah 70-an. Saya belum nongol kan 70. Tahun 70-an sudah punya beberapa ya. Tapi itu nggak inget apa gitu ya, mobil apa gitu ya. Oh, tapi cuma karena mainan ya. Tapi 70 itu memang sudah ada mainan mobil-mobilan diecast ya, nggak tahu ya, saya 70 kan belum ada, jadi saya nggak tahu apa sudah ada atau setahu saya soalnya kan mainannya yang kaleng itu Tin Toys ini. Saya nggak tahu lupa ya tahun berapa saya punya, ternyata Matchbox lama. Tapi dia mobil 70-an. Tahun berapa lupa. Kita tahun-tahun itulah pasti, karena pasti kecil, pasti mungkin di bawah nggak tahu. Matchbox kan lama ya, sebelum Hot Wheels keluar kan Matchbox dulu. Nah itu saya punya, kaget tuh, masih punya ternyata. Begitu. Ya. Jadi dari dunia menggambar sampai ke pekerjaan ya, pekerjaan ini ya, saya dolannya diecast. Pekerjaannya Pak Andre ini apa? Gambar-gambar dari tahun 70 itu apa? Gambar apa? Sebetulnya hobi aja, tahun sekitar 68 dan masih SMP itu, SMP akhir ya. SMP 68 SMP guys. Lu 68 di mana lu? Itu. Nah, terus tahun 70-an saya mulai seneng gambar bintang-bintang film silat ya. Mandarin dulu kan top ya, film silat tahun 70-an. Itu hobi gambar. Saya hobi gambar, sering niru, belajar itu gambar. Nggak sengaja saya mendapatkan job gambar untuk iklan film untuk bioskop. Iklan film untuk, maksudnya poster? Sebelum poster untuk koran dulu. Oh, koran. Ya, jadi dulu kan ada iklan koran, ada. Hari ini main apa, ada gambar-gambar. Nah, sekarang masih ada nggak sih kayak gitu? Udah ada, punah. Udah nggak ada ya? Udah lama nggak ada. Langganan koran soalnya. Itu zaman dulu itu bikin itu. Nah, kalau itu saya tahu itu dulu. Bikin itu kurang lebih selama setahun, baru berubah ke poster gede-gede itu. Jadi yang dari kain, itu yang besar-besar. Itu di Surabaya sini ya? Surabaya. Nah itu guys, kalau arek Surabaya mungkin tahun 80-an lah ya, itu gambar-gambar itu ya. Kalau 80-an sering lewat gedung Biskup, apa ya dulu yang ngetop ya, Surya. Ya banyak tuh, tapi 90-an masih ada itu. Nah, sampai tahun 90-an masih ada itu gambar-gambar itu. Nah ini yang bertanggung jawab. Makanya ini bertamu ke sini spesial banget ini, karena memang karyanya sering dilihat tapi banyak yang belum paham. Nah, cuman masalahnya uniknya saya ketemunya ini karena beliau ngoleksi action figure. Saya belum tahu kalau ternyata dari dulu sudah senang diecast ya.
Diecast itu kan mobil-mobilan Ya, biasanya. orang bilang dulu mobil-mobilan. Mobil-mobilan bukan ya. diecast. Bukan diecast dulu. Bukan Dulu istilahnya diecast. mobil-mobilan. Kalau figur itu dulu orang-orangan, Iya. ya kan, boneka. Ya, dulu. Nah itu, jadi pertama jadi memang dulu senang sama diecast ya berarti ya. Terus, nah itu kan ketemu saya tuh waktu koleksi figur sport. Ya. Itu karena memang dari hobi ya, dari gambar ke mobil atau mungkin karena dulu memang figur action figure yang model orang gitu jarang ya, jadi makanya senangnya ke diecast mobil. Dulu saya nggak tertarik figur, Dulu memang nggak tertarik figur. tapi waktu berburu diecast seperti di Tunjungan Plaza atau toko itu kan ada toko apa saya lupa toko dulu, dia jual diecast sama figur. Saya tahu figur itu McFarlane, apa Spawn, tahu tapi tidak pernah tertarik. Tidak pernah tertarik. Saya memang nggak pernah berburunya diecast, mobil-mobilan. Nah kok tiba-tiba terjerumus jadi tertarik itu gimana? Semua tidak sengaja. Seperti tadi saya gambar juga nggak sengaja karena hobi-hobi tahu-tahu dapat job. Dapat job. Ya. Ini juga main diecast ya. Pameran seperti pameran mobil di Jakarta ya, kan apa gitu, berburunya diecast, nggak berburu figur. Tapi pada suatu saat saya sama teman saya diajak, teman saya kan sering beli mobil-mobilan. Ya. Yuk ke ini depannya Gata Plaza ada kayak apa itu bank nggak salah ya, di lantai atas lantai berapa itu ada sale toko mainan. Oh, ya. Tahun berapa itu? Ya. Tahun, aduh, Ya. 2000-an Lupa kayaknya ya. udah. Tok lama banget. Mungkin di 2000-an. bawah 2000 mungkin ya. 99 ya. Ya tahu-tahu Nggak mungkin di bawahnya itu lagi Nah, harusnya ya. Zaman Spawn masih. Nah, iya itu seingat saya 99, 2000, Ya. 2001 sekitar Ya itu mungkin udah. itu ya. Nah, Ya mungkin 2000-an ya. sebelum itu soalnya 98 sempat Krismon nggak ada Spawn. Ya. Kalau yang sebelumnya lagi perasaan belum ada sil-sil yang di itu yang di apa bank itu Ya. yang di gedung itu. Gedung itu. Ya. Tapi dia Ingat, nyewa loh. ingat. Nyewa situ tuh. Iya, satu untuk halaman tertentu. sil-silnya, cuman silnya beneran yang sil. Iya. Iya. Dia cuci gudang istilahnya. Iya. Tahu. Diajak teman pernah saya, ngalamin iya diajak itu. teman Iya, saya iya. cari mobil-mobilan. Teman saya koleksinya hobinya Mercy. Iya. Kalau saya campur ya, banyak mobil sport yang suka mobil-mobil sport, kayak gitu, mobil sport. Ke sana main, lihat-lihat ada produknya McFarlane, Spawn, serinya Spawn apa itu Iya, ada. di sale harga dengan sangat murah. Iya. Karena murah, saya beli. Oh, pertama karena murahnya. Karena murahnya, saya nggak tertarik. Karena ininya wujudnya, Bukan. karakternya. Iya, karena murah. Kok murah banget ya? Iseng. Beli. Teman saya juga beli satu. Saya belinya 3 atau 4 tuh, Pak. Nah, Itu gara-gara itu ya. Karena murah ya bagus lah lihat bagus ya kan betulnya kan bagus memang. iya. Bawa bulan Itu kalau nggak salah silnya tuh waktu itu yang Samurai Spawn itu bukan bukan ya? saya bawa nanti saya tunjukin. Oh iya, sip. Itu ya gara-garanya apa setelah dapat saya bawa pulang kan buka unboxingnya buka. Saya lihat tuh keren juga ternyata ya pakaiannya kan nggak kaku kayak plastik gitu kan kainnya kan kayak karet gitu. Itu bikin penasaran. Itu ini yang yang bikin mana? Iya. Jadi ini kalau kita lihat guys di hadapan kita ini adalah karya-karya dari Pak Andreanus Gunawan. Ini kalau yang kelahiran tahun 80-an masih kenal Pak Tino Sidin. Ini Pak Andre ini memang ngefan sama saya, jadi saya digambar. Ya, gambar saya atau ini? mirip Bukan. ya mirip. Bukan, Kak. Gambar saya ini. Loh, ini juga ini saya ini. Tapi jangan sampai ini diakui.
Wah, Mirip. beda dong. Kalau beda ini mirip kan dong. beda. Beda dong. Loh, ini ada Batman. Batman tapi stylenya seperti ini ya. Siapa? Pak Hasmi ya, mendiang yang gambar Ya gundala itu main goresan gitu ya. Goresan Drawing ala-ala gitu ya, itu. drawing gitu ya. Nah, ini ada suasana seger. Nah, ini nanti yang bakal nongol Nah, ini lagi di film Deadpool. Ini keren ini. Wah, ini kalau jadi poster film ya gak heran kalau gambar poster film ya emang gambarnya kayak gini, guys. Cuman ini yang sangat menarik perhatian saya sebenarnya gambar-gambar. Nah, yang seperti ini. Ini sorry ya, walaupun saya kayak gini-gini, saya tuh ngerti gambar. Dan menurut saya gambar ini beda sama gambar biasanya. Ini lebih susah, guys. Karena ini yang digambar, saya tebak-tebakan yang digambar ini sebenarnya putihnya atau hitamnya, ayo. Apakah hitamnya dioret-oret gini di atas kertas putih atau kertasnya hitam dioret-oret sama anu putih, ayo. Wah, susah guys gambar kayak gini. Ini setahu saya spesialisnya Pak Andre. Bukan jarang ya, saya nggak pernah. Kalau di lokal paling nggak ya nggak pernah lihat gambar yang negatif. Apa ya istilahnya? Oh, bukan negatif juga. Bukan ya, bukan negatif ya. Bukan negatif. Tapi pokoknya yang putih di atas Ya, hitam. banyak kelihatan siluet. Siluet. Nah, dianggap siluet. Ya, banyak cahaya siluetnya. Kalau siluet itu kan Ya, dalamnya cuma hitam. sedikit ya. Ya, coba ini ya banyak hitamnya. Nah, banyak itu. Nah, seperti ini guys. Nah, ini cara gambarnya nggak bisa seperti gambar biasa guys. Karena kertasnya hitam, Anda gambarnya pakai pensil putih ya. Ya. Ayo, malah ada kertas hitam aja belum tentu ngerti. Ada loh kertas hitam, pensilnya putih. Nah, kalau gambarnya seperti itu kan berarti harus apa ya, pola pikirnya itu kebalik ya. Kita nggak bisa gambar outline luar, Ya. gambarnya outline dalam. Kalau zaman dulu waktu sekolah di papan tulis kan Nah, dapurnya putih, tapi ya. kebalik. Nah, ya. Rambutnya diputih. Nah, alisnya ya. diputih. Nah, itu kebalik. ya, Itu kebalik. kebalik. Nah, Itu itu maksudnya itu ya apa ya cara neranginya ya. Ini Aduh, tetap susah. gambar positif bukan negatif. Bukan, yang di dapur itu tetap positif negatif. Nah, Yang iya. digambar matanya putih Ya, semua. jadi kalau misalnya negatif, rambutnya yang mestinya hitam jadi iya, putih. kan digores-gores Nah, ya. itu, tapi ini bukan negatif karena dia tetap rambutnya hitam. Cuma cara gambarnya nggak bisa rambut hitamnya yang digaris-garis, ya kan harus putih-putihnya yang digaris-garis kan berarti. Nah, yang gambar putihnya. Nah, gambar terangnya. inline-nya, tengahnya, apa titik terangnya itu yang digambarkan. Nah, ini loh spesialisnya Pak Andre. Ini jarang-jarang ada yang bisa gambar kebalik kayak gini. Apa memang anu ya, koleksi figurnya juga kebalik-kebalik. Nah, ini ngomong figur sekarang. Nah, ini saya mau lihat koleksinya Pak Andre. Apakah dibawa ke sini? Nah, saya sempatkan, saya ambil, pistolnya hilang. Oh iya, ini saya tahu nih, revolver Ocelot. Copot pastinya di Iya, dalam. ada pistolnya. Nah, itu ada 4, cuma saya bawa 2 tadi, ada 4 macam. Ditukar dulu sementara. Iya. Kan di dalam dus ya. Saya kan nggak tahu kok, saya lihat. Oh ini yang bagus. pertama beli itu. Ya, ini yang pertama beli kali itu. racun pertama. Racun pertama Action figure. Metal Gear Solid. Wah ini Terus saya nggak berarti- tahu tokohnya siapa, nggak tahu. Saya tokohnya lihat nggak tahu, karena pokok- adanya yang cuma ini aja. Yang di sale kan ya, banyak yang ya. habis, dapat yang ini. Terus peduli amat lah, Iya, pokok keren. Keren, gitu kan lihat ya. buatannya juga bagus kan, detailnya bagus. Kalau saya Ah. nilainya kan begitu ya. Bagus. Ya, juga. ya. Nah, ini tahu saya guys. Ini tahun berapa ya? 2000, ini udah 2002 kayaknya. Nggak sampai sih. 2001 mungkin Nah, ya. itu nggak hafal ya. Ya sekitar 2001 ini ya. Ini racun pertama saya main figur. Saya buka kan terus kan lihat ini, saya buka. Wah keren ya. Kayak kain beneran ya tau. Sampai Iya.
Nah, ini juga clown yang dari Spawn seri Spawn seri 20. berapa itu? Seri 20 itu tahun 2000-an atau 2001. Udah 20 tahun lebih nih guys. Dan ini seperti karyanya Pak Andre, guys. Walaupun udah 20 tahun lebih tapi masih tetap keren. Ini koleksi action figure. Kalau diecast kira-kira bawa nggak yang diecastnya Pak Andre yang zaman? Ya bawa yang ini saya nggak tahu belinya tahun berapa. Wah ini guys, Ukuran 118 ya, 118. 18. Ini vintage berarti. Nggak tahu ya. Ini kan mobil apa? Ford ya. Ford Sampai ke bawah-bawahnya ada detailnya semua. detailnya memang bukan main. Justru ini saya waktu ini belinya agak nekat karena cukup mahal waktu itu. Wah, Dia pakai kabel, dia ada stopnya. Ada stopnya. iya. Ini Kalau detail anu nggak ada yang sekali. begini. Ya, cuman saya lihat kok nggak ada tahun ininya ya. Ada tulisannya terlalu kecil nggak kelihatan. Yang kelihatan kecil banget ya. Udah mata tua guys. Pokoknya ini detail banget. Wah ini vintage collection ini. Memang kalau diecast kalau saya memang dulu milihnya satu banyak mobil sport. Oh. Sedan-sedan biasa saya nggak tertarik. Kalau Oh. sport itu saya bayangkan kan wah, keren nggak bentuknya. Oh iya. Apalagi yang convertible ya, terbuka. Oh yang terbuka. Itu kan kelihatan kursinya. Ya kelihatan detail dalam. Detailnya dalam kelihatan. Kalau gini kan nggak kelihatan. Duh, tapi ini bukannya bisa Oh. dibuka ya? Bisa. Bisa. Ini bisa dibuka nih kapnya. Nah, seperti ini luar biasa. Kapnya luar biasa. Kabelnya guys. Kabelnya ini ya. Nah, ini kabel lampu ada. Kabel lampu ya. Nah, kabel lampu dibikin sama dia. Terus, ini mesinnya depan Mesinnya, belakang. Iya, depan ini ada kata mesinnya depan belakang. Ini belakang mesin. Oh, belakang mesin, Nah, itu- depan ini elektriknya buat lampu, buat suspensi sama setirnya mungkin ya. Yang namanya Dia mobil detailnya sport. kabel-kabelnya, kabel-kabelnya ini, kabel-kabelnya tuh saya kagumnya gitu karena namanya ini kan mestinya miniatur ya, Nah. jadi dibuat seperti sesungguhnya. Kalau pintunya bisa dibuka. Bisa. Oh, Oh, lupa deh. namanya nggak tahu kalau mobilnya kayak gimana buka pintunya. Detail banget sampai ya untuk klemnya buat sekecil apa, kecil gini jadi. Oh, kalau detail. ini ada klem Ada kunciannya. juga. Nah, ada kuncian. Wow. Rodanya bisa muter-muter ini ya. Dari setir Wow, kan. wow. Jadi menurut saya diecast tuh saya tertariknya memang Saya karena memang yang ukurannya harus 18 koleksinya Pak Andre. awalnya saya itu dulu 124. 124 berarti kecil ya. Kecil 124 kan. se- Sama 24 ya. apa ya? Kalau Hotwheel kan 48 kan. Oh, Lebih kecil lagi kan. seperempat. Seperempat ya, lebih Ya, kecil lagi kecil itu. lah. Seperempat berarti Kecil segini. seginian lah ya. Enggak sampai 24. Tanggung, yang ukuran tanggung. Bukannya malah lebih sulit ya seperti 24. Justru itu carinya susah karena produksi yang 124 kan nggak begitu banyak. Oh justru yang dicari yang susah. Bukan susah Pak. Nggak banyak nemu mobil-mobil tipe apa nggak banyak karena produk yang 124 sedikit. Nah ya Biasanya itu. samain 118. Nah ya itu. Kenapa nyari yang sedikit? Nah itu karena dulu kan ya cuma pengen punya terus akhirnya main 118. 118 iya, nah iya, itu dia kebuka ini yang susah Ya. ya makin banyak Ya. Wah ini beli tahun berapa ini? lupa Tapi masih sekitar 80-an gitu ya. 8 bulan masuk tahun 8 bulan Ini sebetulnya gila saya beli ini banget. sebetulnya nggak berani karena mahal Berarti kalau yang diecast kecil-kecil nggak koleksi Pak? itu lain lagi ceritanya lain lagi Nah itu gimana itu? setelah main ini ketemu teman mainnya Hot Wheel kecil Nah itu racunnya ketemu kena karena akhirnya jadi koleksi yang kecil-kecil itu. kecil juga bagus karena apa? Dulu kan seneng apa? Warnanya
mobilnya ya bagus macam-macam dengan pilihan ya. Ada yang mobil sport, ada mobil yang apapun punya toh, pickup juga ada, tapi warnanya terus Hot Wheels kan selalu mengeluarkan setelah ini keluar beda warna, beda Ya, strip-strip, banyak apa, variannya. variasinya banyak. Nah, itu mengaruhi. Ada bawa nggak yang kecil? Waduh, saya kecil nggak bawa. Nggak bawa? Yang Hot Wheels, iya saya nggak bawa. Itu yang kecil Hot Wheels. Kan pingin tahu Hot Wheels zaman dulu itu seperti apa gitu. Waduh, iya saya nggak bawa yang ini ya. Nggak apa-apa. Matchbox itu ya, lupa saya. Matchbox ini mestinya. Tapi paling nggak kita sudah dapat gambaran koleksinya Pak Andre. Jadi koleksinya itu awalnya coba-coba gitu ya. Terus Iya, sebetulnya iseng sebetulnya aja. nggak sengaja. Terus nggak sengaja, terus keterusan. Ya, seperti ini, paling nggak sengaja, nggak pernah beli figur. Ya, Tahu, ini figur ada bagus-bagus, tapi nggak pernah beli. McFarlane tapi bukan yang sport, yang Ya, Metal Gear ini seri kan, ya. seri film game ya. Nah, dari game Ini yang sport yang ini kan. ya, terus akhirnya keracunan sama sponnya sekalian. Tapi memang murni itu bukan karena karakter ya kalau Pak Andre ya. Bukan, Jadi dia pekerjaannya. itu hasilnya ya, produknya gini ya. Bagus ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ini mereknya bukan McFarlane pun, kalau modelnya kayak gini ya tetap beli. Saya kan nggak tahu. Nggak waktu tahu itu. mereknya malah kan ya. Paling banyak nggak tahu. Nah, itu guys. Saya lihat bagus ya. Nah, itu. Jadi kan memang produk ini kadang ya, walaupun kita nggak ngerti mereknya Ya. apa atau gimana, tapi kalau ngelihat, bagus gitu, langsung rasanya itu, wah ya bagus ya, bagus ya. gitu kan. Ya, itu. Jadi pengaruh pertama memang pandangan pertama. Pandangan pertama. Bukan dipromosikan apa-apa. Selanjutnya ya potongan diskonnya Nah, itu kan yang gitu. penting. Nah ini guys, jadi yang menarik ini kita akan berbincang-bincang sekilas tentang Pak Adrianus Gunawan yang ternyata selain artis legendaris sih harusnya. Saking kalau yang di luar Surabaya mungkin nggak tahu ya, nggak pernah ngider di disko-disko Surabaya. Tapi beliau kan juga sebagai artis poster-poster film di gedung-gedung biskop seluruh Surabaya. Nah ternyata selain ngartis juga nggak sengaja katanya sih nggak sengaja kecemplung koleksi action figure dan diecast mobil-mobilan. Nah jadi ini saya mau menunjukkan beberapa produk yang kayaknya nggak tahu ya nanti bakalan gimana, soalnya kalau di dunia diecast ini kan ya saya nggak terlalu sampai sepaham Pak Andre. Jadi kalau Pak Andre kan koleksi diecast sudah tahu semua kan, ini detail begini. Jadi kan mainan itu yang tergolong untuk mainan anak atau untuk koleksi itu gimana. Nah ini kan saya mau menunjukkan beberapa produk yang sekiranya bisa dinilai oleh Pak Andre ini kira-kira seperti apa. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multi Toys Indonesia.